Oke, ketemu lagi dengan Bu Evi. Salam sehat ya, dan semangat. Semoga kalian sehat selalu. Eh, kita akan melanjutkan yang kemarin. Tadi kalian sudah menjawab pertanyaan dari Bu Evi mengenai 4 jenis data yang kita gunakan di Excel. Minggu lalu udah Bu Evi jelaskan ya. Ini kita bekerja dari yang minggu lalu. Ya, kita punya data teks, kita punya data tanggal, kita punya data angka, kita punya data formula atau rumus. Ya, nah kita akan lanjutkan. Biar langsung singkat aja. Di bawah bulan saya akan tambahkan untuk diskon. Nah, diskonnya ini adalah saya berikan di sini adalah 5%. Ya, ingat ketika rata termasuk dalam rata kanan, ketika di entry menjadi rata kanan, dia akan termasuk ke dalam data teks, sehingga data ini bisa digunakan untuk perhitungan. Nah, kemudian di sini Bu Evi akan tambahkan untuk jumlah diskon. Enter. Nah, karena dia akan mengikuti pengaturan yang sebelumnya. Oke. Nah, diskon ini diperoleh ya 5% dari jumlah uang yang harus dibayar. 5%-nya di sini, Nak. Beda ketika jumlah uang hanya tinggal jumlah pesan dikali, terus di copy ke bawah. Tapi kalau diskon ini di sini. Kita misalnya coba aplikasikan. Berapa jumlah diskonnya? Sama dengan jumlah uang dikali, tanda kali adalah bintang, kemudian kali diskonnya di sini. Enter. Ya, karena format sebelumnya udah Rp, makanya dia juga langsung rupiah. Nah, kalau yang kemarin di jumlah uang kan tinggal kita tarik ke bawah begini ya, dari fill handle. Kalau ini rumusnya udah bener Bu, tapi kok value? Ingat, ya, 5% ini ada di sel mana? B6. Ya, di B6. Lah sedangkan ini di mana? B7. Ya pasti kalau dikalikan data teks pasti dia akan value. Ya. Jadi ingat ketika kamu melakukan perkalian terus munculnya value berarti itu data teks. Kemarin ketika Bu Evi mengkoreksi hasil pekerjaanmu, RP-nya di sini itu masih banyak, cuman diketik RP. Nah, RP 70 titik. Nah, seperti ini. Karena ini udah disetting ya, jadi akan muncul seperti itu. Tapi banyak sehingga munculnya yang di jumlah uang banyak juga yang di sini nggak pakai formula ya. Jadi nanti diperbaiki ya. Nah ini biar bagaimana biar nggak value. Jadi jumlah diskon ini kan diperoleh dari jumlah uang kali 5%, yang kedua ini juga dikali 5%, ini 5%, kayak gitu kan. Jadi nilai 5% ini tetap. Maka kita harus mengunci 5% ini, sel B6 ini. Nah, cara menguncinya di Excel adalah dengan menggunakan tombol F4. Nah, sehingga B6 ini bisa disebut sebagai dikatakan sel absolut. Jadi selnya tetap. Jadi ada relatif, ada alamat sel absolut, ada alamat sel relatif. Kalau absolut itu mutlak hanya di sini aja. Tandanya ada dolar di depannya. Dolar B, dolar 6. Ya. Kalau relatif berarti hanya kolom saja atau baris saja. Jadi kalau misalnya dolar B 6 berarti yang absolut hanya B, kemudian 6 relatif. Nah, berarti tinggal di sini kita perbaiki sama dengan jumlah uang dikali tetap di diskon 5% itu. Nah, kemudian diabsolutkan dengan tombol F4. Atau kalau misalnya nggak bisa F4, manual nak, pakai tanda dolar. Ya, diklik sebelum
kolom sebelum baris. Nah, ini akan manual. Apa? Akan absolut. Ya, ini adalah tandanya absolut. Ini sel B6 ini adalah sel absolut. Ya, ini di enter sehingga kalau ini ditarik maka ini akan muncul. Ya, jadi ini adalah perkalian dengan sel absolut. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya. Biasanya di sini ada ini cuma diskonnya. Berarti saya akan tambahkan di sini jumlah bayarnya. Ya, jumlah bayar. Nah, kalau ada jumlah uang, kemudian ada jumlah diskon, kemudian ada jumlah bayar, berarti jumlah bayarnya gimana diperolehnya? Kamu beli kemeja sebanyak 200, harganya 75.000, yang harus dibayar awalnya kan 15 juta. Kemudian dikasih diskon 750, berarti jumlah bayarnya berapa? 15 juta dikurangi 750. Oke, sip, benar. Jadi sama dengan jumlah uang dikurangi jumlah diskon. Ingat kalau diskon akan mengurangi harga bayar. Enter. Nah, ini bisa langsung ditarik. Nah, seperti ini. Jadi kalau operator matematika, kalau perkalian itu berarti bintang, kalau pengurangan pakai tanda strip, kalau pembagian pakai tanda slash. Nih, kemudian kalau pangkat itu ada ini nih yang di atasnya 6, ya. Apalagi nak? Paling itu ya yang sering yang dipakai itu perkalian berarti bintang, pengurangan strip, pembagian pakai slash. Ya, ini kalian harus pahami. Saya pindahkan di sini. Oke, kemudian ini udah ketemu jumlah bayar, berarti yang harus bayar seperti ini. Nah, sekarang biasanya kalau di Excel itu ada max, min, average, kayak gitu, Bu. Nah, sekarang caranya adalah kayak gini. Kita mau mengerti jumlah bayar paling besar. Jumlah bayar paling kecil. Kemudian jumlah rata-rata jumlah bayar. Oke, ini saya beginikan aja. Kalau paling besar berarti pasti menggunakan max, kurung buka, tinggal di blok datanya ini. Ya. Kurung tutup, enter. Kalau paling kecil berarti pasti pakai min, kurung buka, nah di blok daerah yang dicari. Kemudian kalau rata-rata menggunakan average. Nah, ini. Nah, oke, enter. Kalau total jumlah bayar, ini saya copy aja ke bawah. Total jumlah bayar, total keseluruhan berarti pakai sum. Ya. Oke. Nah, selain sum ada satu lagi yang namanya sum if. Sum if itu digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Jadi misalnya saya mau menjumlahkan yang motifnya polos. Nah, berarti jumlah bayar motif polos. Nah, berarti ini menggunakan sama dengan sum
if kurung buka, ranknya tetap sini. Ini kan motif kan, dari motif berarti di sini. Ya. Dan ini dikuncinya. Tadi menguncinya dengan F4 atau kalau sulit menggunakan dolar. Ya, dikasih tanda dolar sebelum baris dan kolom. Ini kemudian titik koma. Nah, titik koma atau komanya itu tergantung di kalian, perhatikan munculnya di bawahnya. Kalau kalian munculnya koma aja berarti kalian pakai koma. Kalau di Bu Evi munculnya titik koma. Oke. Nah, kemudian kriteria. Kriterianya kan kita mau mencari jumlah yang polos. Maka di sini adalah tanda kutip 2, kemudian polos. Karena yang mau kita jumlahkan adalah polos. Kemudian titik koma lagi. Nah, yang mau dijumlahkan yang mana? Oh, yang jumlah bayar. Nah, dikunci. Kurung tutup, enter. Nah, ini belum rupiah, accounting. Jadinya ini, bener nggak? Kalau polos jumlahnya sekian, coba. Sama dengan ini polos, ditambah yang polos lagi ini. Sama kan? Nah, jadi ini menggunakan sum if. Tapi kalian tidak boleh menggunakan sama dengan yang itu ya, tapi pakai sum if. Karena nanti ketika datanya beda-beda, nah otomatis akan tergantikan. Ya, jadi untuk pelajaran hari ini itu kalian menambahkan 5% ini, kemudian menambahkan jumlah diskon, ini ada sell absolute, kemudian jumlah bayar dengan pengurangan, kemudian mencari jumlah paling besar, ini menggunakan sum, kemudian jumlah bayar paling kecil menggunakan min, kemudian rata-rata jumlah bayar menggunakan average, total menggunakan sum, kemudian mencari jumlah dengan kriteria tertentu menggunakan sum if. Pakai yang di WPS ini bisa pakai rumusnya dan ada. Bu Evi udah sering menggunakannya, jadi jangan patah semangat yang menggunakan HP. Ini masih bisa dikerjakan. Ya, jangan lupa ini kalau yang namanya tabel itu ada bordernya. Nah, kemudian ini boleh dirapikan karena ini sudah sampai sini berarti ini merger centernya dibalikin. Ada yang nggak rapi loh kemarin. Jadi, yuk belajar. Kalau ada yang nggak paham, silahkan tanya Bu Evi. Untuk hari ini, ya jangan lupa disimpan ya. Simpannya berikan nama spreadsheet ganjil namamu. Ya, spreadsheet ganjil namamu. Oke, silahkan. Ini 5%, ini jumlah uang pakai kali, kemudian jumlah diskon juga pakai kali, tapi ada sell absolute, jumlah bayar pengurangan, ini max, min, sum, average, sum if. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silahkan kalian tinggal melanjutkan yang kemarin. Kemudian kalau yang belum rapi, dirapikan. Oke, Bu Evi tunggu. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Bye-bye.